الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat pembelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sesi kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang faraid, masih menyambung di sesi sebelumnya. Jika sesi sebelumnya kita berbicara masalah zawil furud, as-sobah, zawil arham, yang kemudian dipecah menjadi zawil furud dan as-sobah ada 25 orang, pecah lagi 10 laki-laki dan perempuan. Kita kali ini akan coba untuk fokus ke sini, siapa saja ahli waris yang termasuk zawil furud. Baik laki-laki dan perempuan ini ya. Jadi nanti campur antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Zawil furud sebagaimana dalam kesempatan yang lalu didefinisikan sebagai ahli waris yang bagian warisannya sudah tertentu, sudah ditentukan secara nas, baik secara Al-Quran ataupun sunnah. Ada siapa yang pertama? Di sini kita akan coba membahas yang pertama adalah suami. Jadi suami masuk ke zawil furud karena dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 langsung secara teks Allah menyebutkan bagian suami. Bagiannya sudah langsung disebutkan. Dalam redaksi Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian para suami, setengah ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh pasangan kalian. Illam yakul lahunna walad, ketika istri-istri kalian yang meninggal tidak memiliki anak. Maka diturunkan oleh para ulama ahli faraid bahwa suami dia mendapatkan pertama setengah, syaratnya tidak ada far'u waris. Kita sudah mengenal ini di pembelajaran sebelumnya di judul istilah-istilah dalam ilmu waris. Jadi teman-teman bisa mempelajari di link di atas untuk mempelajari tentang, mengingatkan kembali tentang istilah-istilah dalam ilmu waris, karena hari ini kita akan gunakan istilah tersebut. Contoh, di sini bagian suami, dia mendapatkan setengah, syaratnya tidak ada far'u waris. Siapakah far'u waris? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini yang kita sebut sebagai ahli far'u waris. Jadi ini far'u waris namanya. Jadi ketika tidak ada salah satu dari mereka, suami mendapatkan setengah. Contoh untuk lebih mempermudah, kita gambar. Mayitnya berarti istrinya di sini. Gambarnya mau seperti ini ke atas boleh, tidak akan terpengaruh. Karena yang berpengaruh adalah far'u waris, ke bawah berarti. Ketika gambarnya seperti ini, mayit meninggalkan suami, ayah, ibu, maka berapa bagian suami? Ini bagiannya setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Di sini tidak ada far'u waris, di sini tidak ada far'u waris, ke bawahnya juga tidak ada. Maka suami dalam keadaan seperti ini setengah. Wa in kana lahunna walad falakumur rubu'u. Tapi jika ada walad, ada anak-anak, ada anak, atau dalam ilmu waris disebut far'u waris tadi,
maka bagian suami berubah tidak lagi seperempat. Wa in kana lahunna walad falakumur rubu'u. Dia mendapat seperempat. Syaratnya ada far'u waris. Ada far'u warisnya, tidak harus ada semuanya, tapi salah satunya ada, maka mengakibatkan si suami menjadi mendapatkan seperempat, tidak lagi setengah. Jadi kalau ternyata mayit meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, cukup menjadikan si suami mayit mendapatkan seperempat, tidak lagi setengah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita gambar lagi sebagai contoh. Mayit meninggalkan suami dan satu orang anak perempuan. Berapa bagian suami? Maka bagian suami adalah 1/4. Kenapa? Karena mayit meninggalkan far'u waris. Siapa far'u warisnya? Anak perempuan. Tapi kalau ini tidak ada, atau dia meninggal terlebih dahulu daripada si mayit, maka suami berubah menjadi 1/2 alias setengah. Yang setengah lagi kemanakan? Itu pembagian bahasan selanjutnya. Jadi untuk bagian suami, teman-teman hanya perlu menguasai far'u waris. Ada far'u waris, dia 1/4, tidak ada far'u waris, dia mendapatkan setengah. Kita ada kasus baru misalkan. Ketika seperti ini, berapa bagian suami? Kalau gambar seperti ini. Gambar seperti ini jangan terkecoh sama ini. Karena ini bukan far'u waris bagi si mayit. Gambar ini menunjukkan ini anak sambung dari si mayit atau anak tiri si mayit. Maka anak tiri itu bukan far'u waris. Maka dari itu ketika gambarnya seperti ini, suami mendapatkan setengah karena tidak ada far'u waris. Nah, seperti itu. Kecuali kalau gambar seperti ini. Kalau kasus seperti ini. Ini tentu harus meninggal terlebih dahulu atau cerai kasusnya. Kemudian di sini punya anak perempuan atau anak laki-laki. Pertanyaannya berapa bagian suami yang ini? Ini juga jangan terjebak karena di sini tidak ada far'u waris, maka ini minta setengah. Itu salah. Karena ini adalah far'u waris bagi si mayit. Meskipun bukan far'u waris bagi si suami mayit. Maka ketika gambarnya seperti ini, suami mendapatkan 1/4. Itu yang betul. Karena ini dihitung sebagai far'u waris, anak si mayit dari suaminya yang dulu. Itu mungkin bagian pembahasan bab suami diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 bahwa suami mendapatkan setengah, syaratnya tidak ada far'u waris. Suami mendapat 1/4, syaratnya ada far'u waris. Far'u waris adalah salah satu di antara yang 4 ini. Bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan, cucu laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.